Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Daryono untuk pembukanya. Dan terima kasih pada Hagi, merupakan kehormatan bagi saya bisa hadir pada siang hari ini, berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, para anggota Hagi dan rekan-rekan yang mendengarkan acara ini. Izinkan saya Irwan Melano untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian sebuah cerita lama mengenai cerita 2 tahun yang lalu tepatnya, mengenai pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian gempa dan tsunami Palu 2018. Saya akan mempresentasikan kira-kira maksimal dalam 20 menit, sehingga kemudian kita bisa memiliki waktu untuk berdiskusi. Bapak Ibu sekalian, ini template yang diminta oleh panitia. Jadi nama saya Irwan Melano, saya dosen di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya menyelesaikan studi S1 bidang saya geodesi tahun 97, kemudian S2 dan S3 bidang kebumian di Nagoya University tahun 2003 dan 2006. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai kejadian gempa Palu dan pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian gempa tersebut. Ada 3 hal yang menurut saya penting dan ini merupakan kesimpulan presentasi saya. Saya sengaja simpan di awal agar Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mudah-mudahan mengingatnya. Yang pertama, saya akan bercerita mengenai karakteristik dari sesar Palu Koro. Ada 2 hal, yaitu pemahaman dari pakar yang sudah sangat baik dimiliki di Indonesia, tetapi juga ada tantangan mengenai pemahaman dari masyarakat. Kesimpulan yang kedua yaitu ada hal yang unik yang bisa kita pelajari dari kejadian gempa tsunami Palu 2018. Satu istilah yang disebut dengan super shear. Jadi sebuah gempa yang proses robekannya sangat cepat. Nanti akan saya jelaskan. Dan juga memiliki slip yang heterogen. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa kita harus bisa mengestimasi magnitudo gempa dengan sangat cepat, dan kami mencoba memperkenalkan cara tersebut dengan mengkontribusikan data GPS, selain juga informasi yang sudah sangat baik dari data seismik. Kemudian selain juga magnitudo, tapi juga kita harus bisa mengestimasi dengan cepat distribusi slip, karena ini menjadi kunci dalam beberapa hal, terutama kejadian dari tsunami. Dan juga kita harus memahami risiko multi hazard yang berbasiskan pada pemahaman sumber dari bencananya dengan sangat detail. Itu 3 hal yang merupakan menurut saya pembelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian gempa Palu 2018. Saya akan memulai dengan bagian yang pertama, yaitu terkait dengan karakteristik dari sesar Palu Koro. Saya akan memulai dengan mengambil sebuah paper lama, paper tahun 78, yang sebetulnya bagian dari paper ini sudah ditulis tahun 70 oleh Pak Prof. Katili, kira-kira 2 tahun sesudah kejadian gempa di sekitar Sulawesi Tengah. Paper itu bercerita mengenai past and present geotectonic positions of Sulawesi Indonesia, termasuk bercerita mengenai block boundary tectonic fault yang merupakan block boundary yang memisahkan antara bagian barat dan bagian timur, ada block rotations, sesuatu yang sudah dibuat dalam papernya dengan sangat baik 40 tahun yang lalu. Dan mari kita lihat 40 tahun sesudah paper ini dibuat, kami mengunjungi Palu dan kami mensurvei masyarakat, tepatnya berarti 42 tahun sesudah paper tersebut. Ini survei yang kami lakukan bulan lalu. Kami bertanya pada masyarakat, pertanyaan kami adalah, apakah sebelum gempa bulan September 2018, Bapak Ibu mengetahui jika Palu mungkin terdampak oleh gempa, tsunami, dan likuifaksi? Jawabannya adalah untuk gempa yang berwarna biru, jadi jawaban yang gempa ini berwarna biru, ternyata 71% dari jumlah responden kami, kira-kira 200 orang kepala keluarga, 71% menyatakan
tidak mengetahui sama sekali bahwa ada potensi gempa di daerahnya. Bayangkan, puluhan tahun setelah banyak karya-karya ilmiah, jadi sudah papernya Pak Katu itu banyak sekali paper yang lain, termasuk paper Shockwave yang juga sangat lengkap, itu dipublikasi akhir 2000-an. Dan kemudian untuk tsunami 80% tidak mengetahui. Dan untuk likuifaksi 95% tidak mengetahui ada potensi likuifaksi. 16% diantaranya menyatakan pernah merasakan gempa sebelumnya. 6% pernah mendengar cerita sebelumnya. 2% ini menurut kami menjadi catatan penting, hanya 2% merasa pernah belajar mengenai bencana di wilayahnya dari sekolah. Ini menurut saya informasi yang sangat penting, dan ini menjadi pembelajaran otokritik bagi kita semua. Kenapa hanya 2% dari masyarakat yang merasa pernah belajar di lingkungan sekolah. 2% pernah mendengar dari media akan adanya potensi tersebut. Jadi, dua hal yang kontradiktif saya sengaja munculkan di awal mengenai begitu advance-nya hasil riset kita, tetapi kemudian kita harus harus menghadapi kenyataan bahwa pemahaman masyarakat kita yang masih sangat minim. Saya rasa kita sangat bersyukur bahwa Hagi memberikan atensi yang sangat serius mengenai hal ini, karena pelan-pelan kita harus memperbaiki nilai angka-angka ini. Baik, saya akan masuk lebih detail mengenai aspek kebumian dari sesar Palu Koro. Jadi sesar Palu Koro adalah sebuah block boundary, bisa juga dikatakan tectonic boundary, yang kemudian mengakomodir dua blok rotation yang berbeda, yaitu blok Makassar di bagian barat dan blok Sula Utara di bagian timur. Nah, jadi kemudian pertemuan antar blok tersebut, jadi kemudian daerah di mana blok tektonik bertemu tersebut kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan laju geser atau slip rate, yang sebetulnya accumulate rate terkumpulnya energi. Berdasarkan banyak publikasi dari pengamatan GPS menunjukkan bahwa angkanya 40 mm per tahun, jadi laju akumulasinya 40 mili per tahun, yang artinya kalau kita pasang alat di atas sesar Palu Koro itu, apabila tidak ada gempa tidak bergerak, tetapi apabila kita bergerak menjauh sedikit, maka kita akan bisa membuktikan bahwa strike slip motion itu sedang berlangsung di Palu Koro. Jadi kemudian data GPS menunjukkan pola gerak mengiri dalam konteks akumulasi. Dan ini dikonfirmasi dengan data geologi yang menunjukkan laju strike slip-nya di angka 35 plus minus 8 mili per tahun. Jadi confirm kedua hal tersebut. Dan ada hal yang menarik mengenai Palu Koro ini saya dapat informasi dari BMKG bahwa 3 jam sebelum gempa utama ada foreshock atau gempa awal yang jaraknya 20 kilo dari gempa utama dengan magnitudo 6,1. Nah, apabila kemudian kita detailkan informasi tersebut, bahwa dengan akumulasi selama sebanyak 40 mili per tahun atau 4 cm per tahun, maka dari gempa terdahulu, gempa tahun 68, maka telah terkumpul slip defisit sebanyak 2 meter. Jadi dari sejak tahun 68, apabila kita akumulasikan, maka momen dari slip defisitnya itu adalah 2,4 kali 10 pangkat 20 Newton meter, atau ekivalen dengan akumulasi apabila dilepaskan akumulasi tersebut sebagai sebuah gempa, ekivalen dengan gempa magnitudo 7,5. Dan itu yang terjadi, 7,5 lah yang terjadi. Ini gambar yang saya dapatkan dari Pak Dani Hilman tahun 2017. Jadi Pak Dani Hilman sudah menggambarkan tahun 2017 beberapa kegempaan di Sulawesi, dan termasuk diantaranya gempa-gempa di sesar Palu Koro. Dan apabila kita asumsikan bahwa panjangnya 150 kilo dan kemudian lebar down deep-nya 12 kilo, maka perlu 50 tahun, dan 68 tambah 50 jatuhnya 2018. Atau apabila kita asumsikan gempanya lebih kecil magnitudenya, momen magnitudenya lebih kecil, 7,25, maka perlu 20 tahun. Tetapi dengan hitungan-hitungan sederhana ini membuktikan bahwa
potensi kegempaan begitu dekat untuk sesar Palu Koro. Dan ada satu hal yang perlu kita tambahkan, bahwa adanya interaksi antara sesar Palu Koro dengan Minahasa Trench di utara. Dan kemudian pada saat gempa terjadi, ada beberapa publikasi yang bagi kami sangat menarik, yaitu publikasi yang dibuat oleh Gioskov, grup dari Prancis, yang kemudian menghitung, memodelkan source time functions. Dan ini menarik sekali, untuk secara keilmuan sangat menarik, untuk sebuah gempa dengan momen magnitud 7,4, ternyata durasinya hanya 25 sampai 30 detik. Yang 25 sampai 30 detik mungkin ekivalen dengan gempa 6,5, 6,7 mungkin paling besar, tetapi ini 7,4. Jadi areanya sangat panjang, jadi lengthnya 130 kilo, ini papernya Sukuet tahun 2019, jadi panjang dari sini, dari ujung sini sampai ujung bawah, ini adalah 130 kilo, tetapi robek hanya dalam waktu 25 sampai 30 detik. Ini tidak lazim untuk sebuah gempa, karena biasanya 7,4 itu waktunya bisa sampai 600 bahkan 60 bahkan 70 detik, tetapi ini hanya 25 sampai 30 detik yang mengindikasikan bahwa robeknya sangat cepat. Jadi rupture velocity-nya sangat cepat, dan itu kemudian disebut dengan super shear. Jadi robeknya super sekali, cepat sekali. Nah, bidang robek yang sangat cepat ini kemudian diduga menjadi faktor penyebab bahwa tsunami-nya lebih tinggi daripada strike slip biasa. Jadi tanpa memasukkan vertikal komponen pun, jadi Bapak Ibu bisa melihat, rekan-rekan bisa lihat, ini yang berwarna merah itu berarti bergerak ke utara, yang bagian biru dan hijau bergerak ke selatan. Jadi kemudian kecepatan robek bidang, bayangkan bidang sepanjang 130 kilo, robek hanya dalam waktu 25 sampai 30 detik, dan ini yang kemudian disebut dengan super shear. Gempa normal kira-kira kecepatan robeknya itu hanya 2 sampai 3 km per second. Jadi ini sangat cepat sekali. Itu karakteristik dari gempa Palu Koro. Jadi robeknya sangat cepat, dan juga kita bisa menemukan offset yang sangat besar gitu ya. Ini beberapa data dengan menggunakan pengamatan satelit dari data Sentinel, dan kami pun di lapangan juga mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi apa yang bisa dilihat, jadi ini misalnya di bagian utara kita bisa melihat besarnya offset left lateral itu di angka kira-kira 2 meter, jadi 2 meter. Jadi di sini kira-kira robek 2 meter, jadi jarak dari sini ke sini itu kira-kira 2 meter. Semakin ke selatan maka semakin besar sampai mencapai 6 meter. Nah, yang kami temukan di lapangan offset akibat gempanya 5,2 meter. Ini sekitar di daerah kira-kira di sini yang kami temukan. Jadi ini mengkonfirmasi dari hasil data pengamatan satelit. Ini di wilayah lain kita menemukan 4,8 meter offset. Dan yang menarik misalnya rekan kami, ini foto dari Pak Mudrik, sesar geser mengirinya jelas terlihat, tapi juga beliau mendapatkan bukti uplift, jadi ada bagian yang naik secara vertikal. Nah, kami menggunakan data GPS. Ini adalah data pengamatan GPS di Toli-Toli di utara Teluk Palu, jaraknya 200 kilo dari Teluk Palu. Bapak Ibu sekalian, kami olah data dari tahun 2010 sampai tahun 2019, dan kami menemukan offset walaupun kecil tetapi cukup signifikan. Ini komponen timur barat, ini komponen utara selatan, dan ini komponen vertikal. Untuk komponen vertikal kami tidak menemukan angka yang cukup besar, tetapi untuk komponen horizontal kami menemukan data yang cukup signifikan. Dan kami bandingkan, jadi ini yang di utara dari Teluk Palu 200 kilo, kami pun ada data pengamatan, ini data milik BIG yang di selatan Teluk Palu. Jadi 200 kilo dari Teluk Palu ke selatan, nanti saya akan perlihatkan lokasinya. Kami pun menemukan offset di komponen timur barat,
komponen utara selatan dan tidak terlalu signifikan untuk komponen vertikal. Dan ini adalah gambar keseluruhan pergerakan akibat gempa di sekitar Sulawesi. Ini yang tadi saya cerita di Toli-Toli, dan ini yang saya cerita tadi di Palopo. Jadi kita bisa melihat bahwa blok ini bergerak ke utara dan blok ini bergerak ke selatan. Ini membuktikan kemudian, ini menjadi bukti yang sangat jelas dari pergerakan mengiri sinistral dari sesar Palu Koro. Yang menarik yang bisa kami dapatkan di Toli-Toli, walaupun jaraknya sama-sama 200 kilo dari Teluk Palu, tapi bergerak 25,5 mm atau 2,5 cm, sementara di Palopo yang jaraknya sama kira-kira itu memberikan angka 5,9 mm. Dan ini mengindikasikan kita menemukan bukti adanya heterogenitas dalam slip. Jadi bidang gempanya adalah 130 kilo di sini. Dan yang kalau kita lihat bahwa jarak dari bidang itu kira-kira sama atau malah di Palopo itu lebih dekat, tetapi kita bisa melihat bahwa di sini lebih kecil dibandingkan di Toli-Toli. Dan ini membuktikan bahwa slip yang tadi super shear-nya itu cepat sekali, tetapi kemudian tidak homogen. Jadi kami mengindikasikan adanya heterogenitas dalam slip. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi kita bersama untuk bisa menentukan distribusi slip dengan cepat. Jadi informasi magnitudo gempa itu sudah sangat baik diberikan oleh BMKG, tapi tantangan sekarang kami sedang melakukan riset bersama dengan BMKB. Kami ingin mengestimasi cepat dari magnitudo dan lebih dari itu, karena implikasinya sangat penting terhadap estimasi risiko dengan sangat cepat, yaitu kita harus bisa mengestimasi distribusi slip dan selain magnitude berdasarkan komplemen data seismik dengan data GPS. Ini beberapa model yang kami dapatkan dari beberapa literatur dan sudah kami coba terapkan untuk sesar Palu Koro. Ini misalnya titik yang di Palopo yang tadi, yang kita olah per detik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah ada angka-angka di bawahnya, ada 0, 60, 120, 180. Ini rekan kami dari BIG, Pak Susilo, yang kemudian melihat perubahan nilai koordinat setiap epok, setiap detik. Jadi tiba-tiba bergerak ke arah selatan, tiba-tiba ini total displacement-nya. Dan dengan data itu kemudian kita menghitung magnitudenya. Jadi yang Bapak Ibu sekalian, ini yang berwarna biru ini adalah magnitudo yang kami hitung dari data pengamatan GPS, dan yang warna kuning adalah magnitudo yang dihitung dengan data seismik. Jadi kemudian kita berharap bisa mengestimasi cepat magnitudenya, komplemen antara yang berwarna kuning dan berwarna biru. Jadi ini yang berwarna biru, magnitudo kita hitung dari data pengamatan GPS. Siap laksanakan. Dan ini yang di daerah Malili. Yang ini yang sama, ini kuning dari seismik dan yang biru data GPS. Jadi kita sudah melihat sebuah peluang bahwa kita bisa mengestimasi magnitudo dengan cepat dari data pengamatan GPS sebagai komplemen, sebagai tambahan informasi dari pengamatan seismik yang telah sangat baik dilakukan saat ini. Nah, tantangan selanjutnya yaitu menghitung besarnya slip. Jadi ini adalah data permukaan pergeseran. Nah, kami sekarang sedang untuk magnitude kira-kira kita sudah bisa melihat polanya, tetapi untuk slip ini yang sedang kita riset tambahan. Jadi ada mahasiswa yang akan melakukan riset ini menghitung distribusi slip gempa dengan cepat. Kenapa distribusi slip gempa ini perlu kita dapatkan dengan cepat? Karena kita ingin memodelkan tsunami dengan cepat gitu ya. Jadi selama ini kami pun sudah memodelkan tsunami di daerah Palu, tetapi apabila kita hanya memasukkan besarnya slip yang homogen, maka kita tidak bisa mendapatkan ketinggian tsunami yang menurut hasil pengamatan itu sampai 6 meter gitu ya. Jadi hasil kita itu tsunami-nya sangat underestimate dari yang sesungguhnya. Jadi kemudian kami merasa bahwa kita perlu memasukkan slip yang heterogen, plus slip yang heterogen tersebut berimplikasi bahwa kita juga harus memasukkan deformasi yang vertikal, selain juga informasi
deformasi yang horizontal. Jadi kalau ini beberapa paper yang kemudian memasukkan vertikal, maka kita baru bisa mendapatkan tinggi tsunami yang lebih dari 2 meter. Kalau hanya horizontal ya hasilnya seperti ini gitu ya. Kalau gabungan horizontal dan vertikal, hasilnya pun menunjukkan angka yang lebih besar. Plus apabila kita memasukkan landslide, seperti yang disarankan oleh Mas Adit dari GNS New Zealand. Dan kemudian model tersebut akan kami gunakan untuk menghitung estimasi risiko multi hazard. Ini yang kami sudah lakukan. Jadi kami menghitung beberapa kerusakan berdasarkan fungsi dari tsunami di sekitar Palu. Ini yang kemudian secara series akan kami lakukan dari magnitude, slip distribution, tsunami, dan juga kemudian pada akhirnya kita akan menghitung dampaknya dengan sangat cepat. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena kejadian gempa dan tsunami Palu di likuifaksi memberikan pembelajaran penting bahwa mekanisme yang mirip mungkin terjadi di wilayah yang berbeda. Tidak kita harapkan, tetapi hal ini mungkin terjadi di wilayah yang lain di Indonesia. Jadi kalau ini berdasarkan kajian kami, ini adalah besarnya regangan. Jadi kita bisa melihat ada akumulasi regangan di wilayah-wilayah yang lain di Indonesia. Dan regangan ini mungkin sekali lepas sebagai sebuah gempa di masa depan dan tidak kita harapkan. Tapi kalau itu terjadi, maka kita harus sudah siap untuk mengurangi risikonya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini kesimpulannya yang sudah tadi saya sampaikan di awal, bahwa riset kita sudah baik mengenai sumber gempa, tetapi harus diikuti upaya bersama untuk memberikan pemahaman pada masyarakat dan pengambil kebijakan. Ada 2 karakteristik yang sangat penting dari gempa dan tsunami di Palu. Yang pertama, slipnya yang heterogen, tetapi juga lebih dari itu kita mendapatkan bukti adanya super shear. Jadi robekan bidang gempa yang berlangsung sangat cepat. Dan juga pembelajarannya bahwa kita harus bisa mengestimasi tidak hanya magnitude, tapi distribusi slip dengan cepat. Dan itu berimplikasi pada pemahaman risiko multi hazard yang lebih baik dengan memasukkan sumber ancamannya dengan sangat detail. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.